Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mini podcast Masalah Lampau 19 bersama saya, moderator Muhammad Adani Amjaidan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah pangeran dari apa tuh? Lu daerah mana sih, Ki? Gue lupa. Apa sih? Gue pernah ke sana, pernah ke daerah lu. Gue dari Bogor dan Iya, daerahnya Cilengsi, Cilengsi. Bogor. Cilengsi ya, dari Cilengsi Bogor. Kepada Muhammad Mulki, silahkan memperkenalkan diri. Punten tidak ada Muhammad sama saya mah. Malu gue. Mentang-mentang saya di kelas Muhammad. Malu sih anjir sih guys. Oke, perkenalkan diri, Ki. Nama saya Mulki Murabi Abdurrahman. Biasa dipanggil Mulki, Mulkai, whatever lah ya. Calon orang sukses. Amin. Udah. Anjir, kayak bapak-bapak seminar, calon orang sukses. Ya, berdoa aja dulu, siapa tahu yang nonton ikut doain juga. Bilang amin guys buat Mulki. Oke, lanjut Ki. Sebelum Dadan lanjut ke obrolan yang lebih intens lagi, biar Dadan jelasin dulu peraturan di mini podcast Masalah Lampau 19 ini. Peraturan pertama, enggak ada. Bebas, pure, sebebas-bebasnya. Mulki mau ngomongin responsif, mau ngomongin ras, mau ngomongin segala sesuatu silahkan, asalkan Mulki punya responsibility di dalamnya. Peraturan kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, maka balik lagi ke peraturan pertama, bebas, gak boleh ada yang melanggar segala macam, purely bebas aja. Tapi sebisa mungkin Ki, dijaga sebisa mungkin ya, gak ada kata-kata kotor lah, biar gua gak capek ngeditnya. Nah, sudah cukup formalitasnya. Enggak, gue anak baik dan oh ya, di podcast ini juga boleh sambil ngerokok, boleh sambil makan, boleh sambil minum. Intinya konsepnya nongkrong aja sih, santai ya. Udah cukup formalitasnya. Mari lanjut ke obrolan sesungguhnya. Mulki, how are you? Gila. Gue udah lama gak ketemu, Ki. I'm fine, thank you. Asli lama banget. Gue di Bandung nih skuy lah. Lu Cimahi kan? Iya, gue lagi di Anjir, motor gue gak ada yang nganggur, terus lagi kerja juga. Tapi orang-orang sekitar lu aman, Ki? Gak ada yang covid, gak ada yang macem-macem kan? Alhamdulillah dan sampai saat sehat walafiat lah. Alhamdulillah. Tapi lu sendiri aman, lu sendiri sehat-sehat aja, gak ada yang aneh-aneh semenjak covid. Aneh sih, pikiran gue kayaknya mulai aneh ya. Semua aneh kenapa, Ki? Banyak hal yang terlalu dipikirkan tapi tidak dikerjakan gitu. Mikir doang gitu ya. Iya, karena mau kemana-mana juga kan. Iya, gue ngomong kemana-mana padahal gue di Cimahi. Iya sih, Ki. Emang kalau ngomongin covid ya terbatas banget lah ya. Tapi gue bersyukur lu sehat. Semoga yang nonton juga diberi kesehatan sama Allah Ta'ala, diberi rahmat juga, amin. Amin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan mendasar banget sih, Ki. Lu tuh siapa sih, Ki? Lu mendeskripsikan diri lu sebagai apa sih? Anjay. Apa ya? Bingung gue. Enggak, gue punya tameng yang bagus untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan. Gue adalah pejuang. Gue adalah mujahid. Udah situ aja. Kalau kayak gitu muncul pertanyaan lagi. Apa yang lu perjuangkan, saudara Mulki? Cara tidak langsung nih ya kan. Saya kan di komunikasi penyiaran Islam. Anjay. Anda sudah bisa tebak lah apa yang saya perjuangkan. Ya, I know. Dakwah lah ya. Itu adalah salah satu alasan gue masuk KPI. Karena gue ini seorang mujahid tapi yang masih belajar gitu loh.
I see. Pantes lu masuk KPI ya. Cocok berarti ya Ki jurusannya ya. Nggak nyasar ya. Sedikit melenceng sih dan sebenarnya. Ternyata gue dulu ini mikir komunikasi yang Islam. Di situ kan komunikasi berarti kan secara nggak langsung ada interaksi antara satu sama lain gitu kan dengan jamaah. Terus penyiaran Islam berarti kan Islam banget gitu kan. Ternyata fokusnya TV, radio. Wah, TV sekarang kan sudah mantap sekali gitu. Aku cinta sinetron. Love for sinetron. Aku suka percintaan. Aku suka dibangunkan mama waktu tidur dengan TikTok. Mama sekarang dibangunkan oleh TikTok. Aduh. Oke. Tapi lu bisa dibilang masih klop sama hati ya KPI. Soalnya ada beberapa anak Ki yang awal-awal tuh emang nyasar banget Ki. Tapi setelah dijalanin, oh ya udah leh. Ternyata boleh juga nih KPI. Adalah anak di kelas yang bener-bener nyasar gitu ya. Yang bener-bener melenceng banyak loh. Gue percaya banyak anak yang tersesat terus merasa ini jalannya, merasa ini takdirnya. So mereka tetap di situ dan memperjuangin hal yang mereka pengen. Nah, Ki, tapi kalau diri lu mendeskripsikan diri lu sebagai seorang pejuang, lantas 5 tahun ke depan nih Ki, jangan jauh-jauh ya. Boleh 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan terserah lu dah. Apa yang mau lu lakuin Ki di masa yang akan mendatang? 5 tahun ke depan berarti gue insya Allah udah lulus kuliah berarti ya. Insya Allah. Amin. Gue mau nikah, gue mau buka usaha, gue mau punya banyak duit lah. Usaha apa Ki? Jadi gini dan konsep mujahid sebagai guna gitu ya, itu tuh menjadi hal bagi gue gitu. Itu menjadi hal yang harus gitu. Kalau misalkan lu pengen jadi mujahid tapi lu harus gonia juga gitu, harus agni, harus kaya. Soalnya zaman sekarang itu orang-orang lebih tertarik dengan uang gitu daripada hal-hal yang dijanjikan seperti yang dalam Al-Quran gitu. Banyak kan yang dijanjikan, cuman masih abu-abu gitu kan. Cuman kalau misalkan kita datengin pakai duit, siapa tahu kan dia bisa gitu. Oh ini ternyata nih jalan wah ternyata bener nih yang dituliskan dalam sini tuh gitu. Tapi kita datanginnya pakai duit gitu. Jadi konsepan ingin kaya sebagai mujahid dan harus pasrah kepada Allah itu menurut gua salah gitu. Kalau misalkan emang lu pengen jadi mujahid ya lu harus kaya. Apalagi zaman sekarang, kalau misalkan lu lu harus jadi penguasa, lu harus jadi kaya. Kalau misalkan lu orang bawahan dan lu nggak bisa apa-apa ya mau ngejihadin diri lu doang. Ternyata muslim itu bukan hanya menjihadkan diri lo aja gitu. I see. Makanya komunikasi penyiaran Islam ada dakwah seperti itu. Oke gini Ki, kalau lu ngomongin soal begitu, I have a big agreement with your opinion. Karena gini, money itu termasuk faktor big interest manusia kenapa melakukan sesuatu. Dan money kan faktor universal yang bener-bener ya udah efektif lah ya, gak usah ditanya lah ya Ki ya. Iya. Dan gue seneng banget kalau ada pendakwah ya nggak cuma ngurusin faktor akhlak doang, tapi ngurusin faktor ekonomi secara bareng-bareng. Itu tuh kayak ngerasa dakwah lebih menyeluruh aja gitu Ki, lebih enak buat di kehidupan karena Islam kan sesungguhnya menyeluruh seluruh kehidupan ya. Gua rasa gua have a big agreement with your opinion. Good job Mulki. Ki, tapi ngomongin kayak begituan ya. Sekarang gua kena sakit dong Ki. Gua rada parno nih. Sakit anjir, badannya gue gak enak anjir. Kenapa? Kemarin kan sakit kenapa tuh? Aneh ya Ki, sumpah. Kemarin gue gak mandi 2 hari Ki. Gara-gara kemarin tuh gue ada bagus dan gak apa-apa libur kok.
Gara-gara kemarin-kemarinnya gue workout Ki. Gue olahraga gila-gilaan. Bayangin Ki, gue lompat apa tuh? Yang pakai tali tuh Ki, apa sih namanya? Tali. Ya, lompat tali. Iya, tapi nggak pakai tali ya. Gue nggak punya talinya. Sebanyak 1250 kali plus plus belum jam squatnya ya. Gak tau kenapa hari-hari itu tuh gue lebih semangat banget buat berolahraga gitu ya, tanpa ada faktor-faktor pendukung yang seimbang kayak recovery, kayak gizi dan sebagainya. Beberapa hari kemudian lutut gue bro, tulangnya cedera dong. Kalau kena air dingin tuh asli gak enak banget Ki, kayak kopong gak bisa jalan gitu. Sialan, gue bilang aduh, gue coba paksain kirain gue kram dong ya, tapi ternyata aduh. Makanya emang penting banget sih faktor seimbang dalam kehidupan, salah satunya dakwah dengan menggabungkan ekonomi. Good job Mulki. Lanjut Ki, ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ke pertanyaan perspektif about sosial sih ya menurut gue pribadi. Kita kan hidup di kelas KPI 3C nih ya. Menurut lu pribadi, anak kelas KPI 3C asik atau enggak? Asik atau enggaknya? Mau yang jujur apa yang bohong nih? Jujur dong. Gak apa-apa dah, anak-anak semua anak di podcast gue tanyain kayak gitu. Mereka semua jujur. Ada yang jujur nggak asik nggak? Ada, banyak di mall, banyak. Gak bohong, banyak. Oh banyak. Kalau gitu gue ikutan. Kalau gitu ikutan gak asik. Sialan. Gak asiknya kenapa Ki? Bisa dijelasin? Enggak gini. Maksud gue nggak asik tuh, lu lahiran tahun berapa Dan? 2000. Nah 2000. Nah beda-beda tipis lah ya sama gue. Emang lu berapa? Jadi kayak 60-an Dan. Lanjut gak apa-apa. Jadi kayak bercandaan kita itu udah beda aja gitu. Bercandaannya. Terus kayak pola pikir yang masih apa ya, masih ke bawah SMA lah. Kan kalian baru banget lulus SMA gitu. Ya sedangkan gue udah 2 tahun kagak ngapa-ngapain gitu, menjalani hidup aja tanpa arah. Lanjut. Tapi ada faktor asiknya nggak Ki? Ada karena beberapa orang kayak lu misalkan bisa menyesuaikan gitu ngobrol dengan gue, bisa gue ngomong gak asik itu karena bercandanya doang sih sebenarnya. Sih itu doang. Sebenarnya orangnya suka bercanda, cuman di kelas gue jarang bercanda ya parah. Karena gue gak mau gitu, dan takutnya pas gue bercanda itu beda gitu, nggak ngerti gitu, jadi gue awkward gitu. Makanya gue ya udah, gue jadi orang pendiam ya kan, anak baik-baik gue di kelas. Ya emang gue baik sih, kagak ada gue jahat, kagak ada. Anak baik-baik gue. Berarti sama kayak si Pai dong Ki. Kayak gitu si Pai jawabnya. Iya karena emang kita kan umuran gitu gue sama Pai. Tapi ada faktor asik lainnya nggak dong? Dan faktor asiknya ya karena banyak juga gitu beberapa orang yang kayak apa, pikirannya itu apalagi profesor tuh kan, wah di kelas kita banyak tuh profesor, gila ilmu gua kalah cok sama mereka. Sebutin dong. Oh, makanya itu menjadi faktor. Masa pakai label sih? Gak apa-apa Ki, banyak yang nyebutin, sikat aja tuh. Guru aing itu Husna itu, wah levelnya jauh cok. Parah ya dia. Novelnya udah rilis tau yang itu pemikirannya parah anjir. Oh gila, gue nggak mau baca sih. Takut iri gue. Takut makin iri gue. Lanjut Ki, kenapa Ki pemikirannya Ki?
bukan gue gak mau baca, takut, bukan gak menghargai gitu ya, takut bikin dosa, iri hati gue. Menghindari dosa aja gue. Ada anjir kayak ginian. Lanjut Ki. Terus ada lagi nggak? Iya kayak gue kan dulu jujur aja gue SMA itu buku-buku umum itu jarang banget, dan gue kalau novel iya gue sering, tapi kalau baca buku umum itu wah hampir paling ini PPKN umum, IPS, baca gituan dong gue pas di kelas disuruh guru. Gua baca buku PAI, tapi ceritanya doang, hukumnya kagak. Lu tahu nggak yang cerita ada gambarnya noh? Tahu kan? Wah anjir itu keren pisan sumpah. Iya tahu. Ada aja ya Ki. Cuman gue sekali lagi setuju lagi sama lu nih ya, yang faktor asik gak asiknya. Karena anak yang lain juga gitu Ki, merasa asik karena mungkin faktor bercandanya nyambung, merasa gak asiknya mungkin ya faktor adaptasinya kurang dan belum tahu tipe-tipe candaan setiap orang aja sih. Soalnya gue pernah ngeliat di kelas Ki, kalau ada orang bercanda kan gue paling seneng ngeliatin terus gue ketawa ya. Ada orang bercanda, satu ngajak tektokan, satu malah wiu gitu ya. Gua mau ketawa tapi bingung. Gua mau ngomong lanjut tapi bingung. Ya udah gue diam aja deh. Jadi kayak berasa patung kaku gitu Ki. Ya udahlah, diain aja lah. Mungkin karena kurang adaptasi gitu ya. Nah itu dan salah satu gue nggak asik karena guanya yang nggak asik gitu. Gue susah banget adaptasi. Asli gue kalau misalkan tidak karena lingkungan, ya gue nggak bisa. Kayak gue ngedenger gitu teman-teman gue misalkan kondangan gitu bareng temannya bisa dapet cewek gitu kenalan, gue kagak bisa kayak gitu tuh. Sama. Lanjut Ki. Tapi dengar orang kayaknya gampang gitu. Iya. Terus ada lagi nggak Ki? Emang sesusah itu Ki? Jangankan cewek gitu ya, laki aja gue di kelas kalau misalkan nggak butuh ngobrol sama samping gue waktu pertama-tama gitu ya, gue kagak ngobrol gue sama samping gue kalau misalkan kagak butuh-butuh apa. Saking susahnya gue adaptasi seperti itu. I see. Tapi lu udah tes kepribadian belum? Hasilnya apa? Belum sih, gue nggak tes begituan, gue tes CPNS doang paling gagal itu juga. Lu seriusan daftar CPNS? Kagak, bapak gue sih. Gila. Gue udah nggak tahan ya, pengen ketemu suasana kelas lagi. Karena jatuhnya udah bosen maksimum Ki. Gue udah nggak tahan pengen ngomong sama semua orang lagi. Walaupun pada dasarnya gue nggak suka sekerumunan orang, gue nggak suka ngelihat segerombolan orang dan sebagainya macam. Cuman karena faktor keadaan, situasi dan faktor everything lah ya. Gue butuh sih, gue baru sadar setelah beberapa tahun gue hidup, komunitas tuh sepenting itu sih. Emang anjir, mungkin itu efek positifnya COVID ya ke gue. Nah Ki, ngomong COVID nih ya, kita semua kan kena aspeknya. Kalau menurut lu pribadi, faktor COVID di kehidupan lu lebih banyak positif atau banyak negatifnya? Ada positif, ada negatif sih, dan sebenarnya positifnya tiba-tiba rata-rata gak ngerti lagi gue. Kenapa ya? Iya. Padahal gue ngerjain tugas tinggal kopas-kopas orang, tinggal gue mau minta maaf dulu ya buat orang-orang yang ngumpulin tugas di grup duluan. Sering gue cobot-cobotin. Apalagi Dadan, Husna. Udah. Ki, gara-gara lu ya pas gue jadi PJ itu. Pas gue jadi PJ, si Yayas nge-WA gue Ki. Dadan, aku UAS gak mau dikumpulin di grup. Emang kenapa Yas? Aku kemarin ngumpulin, diliatin banyak orang Dadan katanya. Anjir, kok sampai segitunya ya? Ternyata mulki pelakunya nih. But it's fine lah ya.
Tapi ada ada efek positif lain nggak Ki? Enggak ya, setenang kamu enggak. Positif lain apa ya? Kayak banyak keinget gitu, dan banyak hal yang memang kita ternyata tidak sadari itu adalah nikmat. Kebiasaan kita gitu ya, kayak kebiasaan orang gitu, ketemu orang, makna pertemuan itu jadi dalam banget gitu karena COVID ini. Jadi ya banyak diingetin lah. Alhamdulillah kan diingetin kan, daripada duluan mati kagak diingetin. Iya iya. Tiba-tiba kafir, repot. Anjir, kaget. Lebih itu ya, lebih kerasa banget sih momen muhasabah diri di sini. Ini parah sih. Tapi efek Ya. negatifnya ada nggak Ki? Anak kelas banyak yang kena banget lah efek negatifnya. Salah satunya faktor ekonomi. Kalau lu ada nggak? Ya, salah satunya ekonomi itu menjadi, ya, gue kan bukan dari orang yang sangat berada gitu ya, yang harta bapak emak gue tanjakan 7 turunan gak bisa habis. Ya jadi kena faktor ekonominya, makannya gue sehari sekali dan Yang bener lu jangan parah bercanda lu. banget. Jangan bercanda lu. Sering, karena gue bangunnya siang, habis itu makan. Habis ya udah gue gak makan lagi, padahal emak gue udah masak. tapi faktor pekerjaan, faktor penghasilan keganggu banget nggak Ki? Anak kelas tuh Ki ada Ki yang keluarganya keganggu banget karena faktor pandemi ya ekonominya, sampai ngeganti makanan pokok nasi jadi singkong. Ya walaupun mungkin itu udah culture-nya dia, walaupun karena ekonominya mepet, walaupun cuma sehari, itu kan ngeri. Kalau lu ada nggak? Iya, gue lebih banyak makan mie instan sih, dan Lu karena mood atau karena apa makan mie instan? karena gue bangun malam lagi, pas malam udah kagak ada makanan, ya udah dari mie instan gue makan aja. Emang bangsa Ya sih. gimana lagi, dan daripada kagak makan kan lapar malam-malam. Iya iya. Nggak, serius. Faktor ekonomi ya orang tua gue lah ya, karena kan gue belum berpenghasilan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin COVID itu gue dapet kerjaan lumayan berapa bulan gitu, gue kerja udah bisa beli ini beli itu sendiri. Yang gue bodohnya kagak gue tabung, akhirnya pas mau kemana-mana gue punya duit. Yang setiap gajian gue hambur-hamburkan, tapi entah untuk apa gitu, tiba-tiba habis. Emang kerjaannya apa Ki? Gue waktu itu gawe di restoran gitu. Gue gawe di restoran, gue daftarnya jadi waiters. Pas nyampe sono, Mulki masak, Mulki beresin ini, Mulki kasir. Lah iya banyak, kata gue. Emang multitasking ya Ki dituntutnya kali ya. Ada aja Iya, anjir. Emang suka gitu ya? emang masih punya individual gitu sih, dan Iya sih. bukan resto gede. Oh, kirain gue resto kayak Ponyo gitu. Makanya ya enggak, resto seafood biasa, cuma di ruko. Di mana Ki? Jakarta? Dari situ kagak, di kota wisata. Oh. Dekat rumah gua. Tapi abis itu gua resign karena ya ternyata nyari duit itu capek, dan Iya sih. Iya, I see. Ada lagi Ki? ya capek dan juga ya mungkin karena bosnya juga sih ya nggak ngeklop lah. Sumpah, lu pernah nggak sih punya bos mudik? Udah emang cewek sih, bukan cewek.
bos kemudian dia suasana hati lagi gembira beliin makanan, suasana hati lagi buruk dimarah-marahin, kagak salah ya, begitulah punya bos kemudian. Susah, mager makanya gua. Oh iya. Mending mudahan daripada capek batin gua pulang-pulang curhat mulu gua mama gua. Ya Allah, ada aja kasusnya ya Allah. Gue tuh sempet kerja waktu SMA gue aneh, ngasih program magang buat anak SMA, bebas di mana aja. Gue itu dong sama temen gue ngegantungin, gue ikut lu deh sama temen gue yang pintar ya. Ya udah ditaruh di Samsat Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta, ya ada Carrefournya Noki yang gede no. Ditaruh dong. Wah anjir, gue baru pertama kali masuk kantor gede banget, segede itu gitu. Gue ditaruh jadi asisten karyawan. Ini kursi, ini AC, deket banget. Baru juga 2 hari masuk angin dong. Malu banget gue, mau kentut dipaksa gitu kan, tahan. Aduh gue bilang. Di sana enak banget sih gitu. Enak banget di sana sumpah. Barang mana Unpad kalau nggak salah. Tapi hasil yang lu dapetin sepadan kan sama kerjaan lu. Sepadan enggak sih Dan. Ya tapi alhamdulillah lah. Cuman gue resign juga sebenarnya karena jam kerjanya ditambah dan gaji belum naik. Jadi ya udah gue males lah. Iya. Oke lanjut nih Ki ya, ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan hidupnya fluktuatif ya Ki, gak mungkin flat terus, gak mungkin naik terus, gak mungkin turun terus. Maka dari itu hal yang gue tanyain adalah titik terendah lu pada saat kapan ya Ki? Pada saat dimana dan mengapa? Anjay. Wah gila. Sedih sih Dan, anjing sedih banget. Ya apa sedikit aja. Enggak. Jadi waktu zaman SMA Dan. Gue ngerasa kayak apa ya? Ya harus diceritain nggak sih? Hah? Pokoknya gue boleh. Udah. Iya. Nggak harus diceritain detailnya kan? Bebas sih, senyaman lu aja. Tapi sedikit, kalau bisa mas sedikit ada ceritanya lah. Pokoknya waktu itu gue SMA, terus gue SMA dulu gue 3 kali dan pindah SMA. Wah jenuh banget ya Ki, gak enak banget dari ya. Banten. Makanya tuh orang-orang pada bilang yang zaman SMA zaman terindah dari gue kagak yudisium pak, gue kagak wisuda SMA. Lanjut. Terus yang lebih lagi gue UN nih, DBD. Hah? Ada aja emang. Lagi UN DBD, gue masuk rumah sakit. Gila lu. Terus? Makanya di situ gue omongan orang tua kayak motivasi teman segala macam itu nggak ada yang masuk Dan. Sama sekali nggak ada yang masuk. Kayak anjing gue udah bukan nggak mau hidup sih, mau hidup mah, cuman pengen jalanin ya udah apa yang ada aja gitu. Nggak ada. Lu pernah sih nih, lu bikin planning A B C D, seketika dipatahkan sama satu momen. Pernah. Planning gue itu nggak ketemu lu. Planning gue jauh, cuman karena akan oleh satu momen itu ya akhirnya ya gue ketemu lu gitu. Dan itu benar-benar titik terendah gue sampai kayak ya udah hidup bebas lah, kayak orang gila, tau gak sih lu? Hidupnya kagak ada aturan gitu. Iya I see. Udah kagak mikirin apa-apa gitu.
Yang penting enak aja ya. Tapi gue kalau mau jadi orang gila pakai baju ya. Lanjut Ki. Lanjut. Dan ada satu titik di mana kayak apa namanya, ada yang membangkitkan lah gitu, ada yang membangkitkan, dan di situ gue menemukan ya motivasi terbesar dalam hidup itu ya nggak ada selain diri lu. Makanya kata-kata love yourself dan sebagainya, membanggakan diri itu benar harus lu cerna gitu, bukan cuman menjadi quotes di status WhatsApp lu doang, tapi emang harus lu dalemin. Terus yang gue bikin kesel ya, waktu itu pernah boomingnya quotes love yourself, ya kan? Dan sekarang nih zaman itu siapa tuh sih yang menyebarkan kata-kata insecure gitu tuh? Lupa, gue kesel banget sama orang kayak gitu tuh. Iya, yang di Twitter nih ya. Terus anak-anak SMA sekarang tuh kayak apa ya? Gimana sih, Dan? Gue gitu kali ya, merasa sosok insecure gitu ini. Terbawa ngeliat artis pujaannya ngomong, gue tuh suka insecure gini, gue gitu kali ya. Bapak pala lu, pala bapak kau itu balik gue. Lanjut Ki, lanjut. Aduh. Lah, bego. Kalau gitu, ayo kan? Ya, ya pokoknya itu kesel banget tuh gue. Ada yang menyebarkan kata-kata itu. Jadi orang, terutama adik gue ya yang masih SMA, dia kayak terpengaruhi gitu, Dan. Jadi terpengaruhi, wah gue gitu kali ya. Padahal gue sebagai kakaknya gitu sering nanemin gitu ke adik gue, ya kalau motivasi terbesar itu ya diri lu sendiri. Kalau misalkan orang tua itu hanya membantu dalam fasilitas, karena gini, Dan, ketika lu nanti di padang mahsyar itu yang kita percayai ya, lu ketemu orang tua lu nggak? Gak tahu, gue belum belajar. Kayaknya nggak tahu deh. Enggak, gue nanya, lu yakin gak ketemu orang tua lu di sana? Kagak deh kayaknya. Nah makanya itu, Dan, menurut gue orang tua itu hanya memfasilitasi gitu, bantu dorongan atas fasilitas. Ketika lu ingin CD ya itu lu yang buat gitu, bukan orang tua lu. Dan lu tinggal diskusikan sama orang tua lu, nih pengen A, nih pengen B, nih pengen C gitu. Cuma ya itulah, Dan. Itu ya sih. Tapi gue jadi kemana-mana nih pokoknya. tapi titik apa Ki yang bikin lu sadar, atau ada momen apa gitu yang bikin lu sadar pada saat itu? Karena sadar tuh susah dicari, bro. Nemunya di diri sendiri, gerak. Kesel gue. Gini, Dan, gue dulu itu pernah gue pernah mondok lah. Gue pernah mondok, gue jago bahasa Arab anjing. Enggak. Lanjut. Canda. Tapi gue pernah menang debat bahasa Arab anjing. Dilanjutin. Lanjut. Ya juara 1 by the way. Lanjut. Serius. Silakan. Gue pernah mondok itu, gue alim lah, gue di pondok gue tuh anak alim, gue anak taat
aturan. Begitulah. Heeh. Seenggaknya gue masih ada keinginan untuk puasa Senin Kemis, gue masih ngaji kayak gitulah. Setelah gue pindah sekolah yang pertama itu, gue hilang dari itu dan gue kenal cewek itu, gue baru gitu bareng ketemu cewek. Gue nih gue kan pindah gue Keman. Pindah Keman itu cewek sama cowok itu duduk samping-sampingan gitu. Lagi ada posisi, lagi ada guru. Di mata gue kan aneh banget ya. Tapi ternyata seperti ini lah gitu. Padahal basicnya gitu, madrasah haliyah kan ya islamik seperti itulah. Cuman ya gue kaget gitu, aneh gitu di mata gue. Dan akhirnya karena itu tontonan keseharian lu ya, akhirnya lu jadi terbiasa kan. Iya. Terus gue sempat jadi basis masjid. Oh iya. Gue anak gue anak istirahat sholat ke masjid. Gue istirahat kan tuh biasa pada kemana, gue ke masjid tuh. Anjay. Di situ gue pernah diajakin sama teman gue, nongkrong yuk. Teman gue tahu gue ngerokok kan, gue ngerokok. Pokoknya di warung deket masjid orang-orang kagak ada yang ngerokok. Aneh, orang-orang lewat samping gue ngeliat gue ngerokok. Akhirnya gue diajakin sama teman gue nongkrong itu. Gue ya udah, dan gue kayak hilang aja gitu. Gue ngaji ya udah, saya kayak megang Al-Quran subuh ya udah gitu. Dan yang dimana kesono-sononya ya hilang kebiasaan itu. Terus kayak puasa Senin Kemis itu udah hilang kayak gitu. Pokoknya bukan mulki lagi lah gitu ibaratnya. Gue sosok lebat berarti zaman dulu ya. Lanjut. Mohon maaf ya yang nonton, gue bukan sosoleh, emang seperti itu kebiasaan gue dahulu. Ingat ya dahulu. Namanya juga podcast masa lampau. Yoi. Ada. Dan di mana Pak ceritanya hijrah dan Cianjur. Ini hijrah. Gara-gara apa ke hijrahnya, Ki? Lah iya bener, gue orang Bogor ke Cianjur hijrah kan. Iya. Gue waktu itu gara-gara diajakin sama teman bapak gue punya pesantren di sono. Diajakin pesantren lagi gue. Ya udah ayo. Gue nggak tahu itu mau ke pesantren. Gue taunya bakal main ke udah gue ikut. Ternyata gue diajakin pesantren. Tapi emang bener lewat puncak, lewat Pila. Ternyata ke Cianjur beloknya. Terus? Ya abis itu dituntut ngaji lagi, dinasehatin. Bukan dinasehatin sih, dituntut untuk ngaji gitu. Dipaksa untuk ngaji lagi gitu. Dan ya, akhirnya alhamdulillah gitu. Dan ada satu titik di mana kayak anjing mulki yang dulu balik gitu. Gue sampai ngerasa gitu. Gue ngerasa wah ini mulki gitu. Bukan yang berangkat sekolah jam 6 pulang jam 9. Padahal sekolah nyampe jam 3 ya. Gue jam 12 udah kagak ada di sekolah. Tapi baliknya jam 9 gue. Jam 10 kadang nginep. Iya. Emang di situlah. Iya, di situ titik terang gue mungkin buat lu yang ingin mencari terang yang sudah lepas kendali ya, lu coba cari
kebiasaan lu yang dulu positif itu bangkit lagi. Ya walaupun dengan paksaan ya, karena kan kalau dulu tuh di pesantren ada kata-kata dengan terpaksa, biasa, bisa, luar biasa, anjay. Anjay. Ya Mantap. seperti itulah. Kalau sekarang gue ngedenger kata-kata tuh kata kalmak apa siapa gitu orang kiri, terbentur. Oh iya. Tapi nggak usah dibenturin sih, yang penting mah terpaksa dulu, nggak usah lah terbentur capek cok. Ya. Mendingan terpaksa ya lu. Asyik. Emang Kerja rodi yang penting kaya. mantap. Ki, ngomong-ngomong Rodi nih Ki ya. Rencananya mini podcast masalah puas 19 tuh sudah UAS mau gua rodiin. Demi Allah, sehari tuh minimal 1 kali. Kemarin tuh sempet Ki jalan. Cuman guanya bisa rodi, tapi yang lain kan punya kerjaan. Jadi aja kehambat. Passion buat ngedit hilang entah kemana. Ini udah lah ya. Bintang tamunya gua terus dan gua nggak kemana-mana. Ya Allah. Ki, throwback ngomongin kelas dong. Gua lupa nanyain sesuatu ini ke lu. Ki, sebutin 5 anak kelas yang Ya, paling lu kagumin dah, bebas beserta alasannya ya. Kalau gua pribadi nih ya, gua kagum sama si Ninda, Bro. Karena dia cewek, dia ngerantau jauh, dia sekolah di UIN. Gua kagum sama si Usna. Taulah profesor akademisi, al prosesuru, al hebatu, al kerenu, al terbukau, nggak kayak Dadanu gitu kan. Siapa yang tidak kagum dengan beliau? Sebutannya udah beliau cok. Di sisi lain gue juga kagum sama si Ajrul karena bisa bergaul dengan semua kalangan, bahkan dengan semua angkatan di KPI. Gue belum tentu bisa. Gue kagum juga sama si Aidil, the master of Kiai, the master of Waro, the master of keren lah dia, soalnya banget. Aidil, siapa tuh? Sadili siapa tuh? Iya Sadili ya, yang paling tua tuh. Gue juga kagum sama si Yang paling tua parah banget ada 2000 cok. gue juga kagum sama si siapa lagi yang terakhir ya. Yang terakhir kayaknya gue paling kagum sama si itu deh, sama si apa tuh, Uki kalau nggak Anjar, karena udah nemuin passionnya, udah dijadiin duit. Keren lah intinya. Kalau lu siapa Ki? Kalau gua ya, yang pertama ya gua kagum sama diri gua dah. Anjay, love yourself. Yoi, itu tolong ya di garis bawahi. Motivasi terbesar adalah dirimu sendiri nak. Lanjut. Yang kedua ya lah, itu guru gua banget. Gua masih utang traktir bakso kalau udah offline cok. Dia sering banget ngebantu gua pas online ini, parah. Dia sahabat asli. Gua bisa dapat nilai A sepertinya gara-gara beliau. Iyalah, jelas. Banyak yang lain juga kayak gitu Ki. Terus gua kagum sama lu sih dan. Why? Karena gini, gua banyak kayak tadi pertama gue bilang, gue banyak planning, pengen itu ya, cuman ada yang gue kerjain. Cuman kalau lu, gue ngeliat lu ada ini, ada itu, cuman lu kerjain gitu. Ya salah satunya ya kayak gini ngobrol gini. Apalagi ya, gue kagum sama anak cewek ada yang bagus. Ya, terserah lu lah. Gue sama semua wanita di kelas lah. Anjay. Gue kagum karena mereka bisa tidak pindah kelas gitu, tahan dengan kelas Muhammad gitu, yang amburadul. Ada lagi Ki, terakhir Ki. Ya terakhir ya gue kagum sama semua anak laki-laki lah.
Emang Karena sialan. kalau nggak ada mereka suasana kelas ya gue nggak bakal bisa ngebantah omongan mereka. Anjay. Buat yang belum tahu teman-teman, Mulki, Fahmi, terus siapa lagi anak-anak di kelas ya yang pintar diskusi. Salah satu tiga besar pintar diskusi di kelas tuh Mulki, Fahmi, Husna dan sebagainya. Karena topik apapun disikat. Kalau gua malesan anjir. Sumpah. Gila topik apapun disikat ya, apalagi topik agama. Gua masih cetek lah dibandingkan lau semua ya. Cuman keren sih. I like. Pokoknya gue suka suasananya lah, rame-rame berisi gitu ya. Walaupun kadang suka pusing karena terlalu banyak yang ikut campur gitu ya. Cuman keren juga sih, kayak Oh gue iya, senang banget. gue tertinggal satu. Jaringan bro. Siapa pakai apa jaringan tadi? Gue tertinggal satu nama yang sudah terlupakan dan Siapa? Muhammad Coto Polihin. The best, the best. Itu keren sih, gila ya. Ya, dia apa ya? Ya. Gengsinya gede, mantap. Jadi orang itu harus bergengsi, bro. Mantap. Asli, jadi orang itu harus bergengsi. Cuman gengsinya ya nggak dalam negatif lah ya. Dia kan gengsinya dalam positif. Meme-nya aja meme Islamik, gue tidak paham. Gue ngeliat statusnya waktu tadi. Anjir, iya Yaki gila. Bingung meme Islamik pisan, gila. Gue baru nemu loh temen yang nyebarin meme kayak gitu. Iya gak sih? Sumpah, baru dia doang yang bisa seperti itu gitu. Dan gue sampai ngulik gitu. Ini maksudnya apa gitu. Mana kadang meme Arab lagi, Arab gundul, anjir gue Dan itu bilang. iya. Ya kalau Arab gundul ya, gue jago bahasa Arab itu susah nih. Enggak maksudnya kayak dia tuh kita pada sejarah gitu. Kalau nggak ada dia ya gue nggak bakal ngulik gitu. Makanya gue kagum sama dia seperti itu. Salah satunya gue kagum sama dia. Salah besarnya ya karena dia bergengsi. Gila lu. Ki, gak kerasa banget udah hampir mau sejam kita ngobrol. Thank you so much Mulki udah mau join. Yang beneran. Iya udah 47 menit, 48 sekarang. Tapi kayaknya gue bakal nanyain 2 pertanyaan lagi nih ya. Pertanyaan ini kayaknya Gimana? Santai dan sampai besok juga lanjut. Rada apa ya? Rada bingung gue formulasiinnya buat ke semua orang. Ki, gimana? ini kan kemarin kan lagi trending topik di highlight berita tentang perselingkuhan. Waduh Shiki daw ayah nggak usah disebutin namanya lah ya, gue malas. Nisa Sabian. baru juga jangan disebutin. Ki, gue tuh bingung Ki. Sama hal yang kayak begituan Ki. Bagaimana bisa seseorang membuka hatinya dengan intensitas yang begitu besar, yang begitu cepat, yang begitu aneh, bahkan terhadap orang yang sudah memiliki pasangan. Kenapa sih Ki orang bisa selingkuh Ki? Gue heran Ki. Soalnya gue sama pengalaman cinta, aduh, levelnya masih jauh sama kalian lah ya. Selingkuh ya Dada. Kenapa orang bisa selingkuh? Sebenarnya banyak faktor Dada. Kalau menurut gue ini Maya, ada mungkin dari Tar dulu, sinyal lu jelek, tar dulu. Koneksi menghubungkan ulang, tar dulu. Ki, halo? Halo. Faktornya apa aja Ki? Silahkan sebutkan.
mungkin ada dari ceweknya yang kayak kurang memberikan gitu, dan kurang memberikan apa yang cowoknya pengen, apa yang sebenarnya cowoknya mau, apa yang ya pokoknya kurang terpenuhi lah, entah dalam seks atau dalam sosial dan segala macem gitu. Atau mungkin ternyata ya jauh kejauhan tidak sefrekuensi gitu. Mungkin juga karena ini kan cowoknya yang selingkuh ya. Mungkin juga ya karena memang cowoknya itu ya gak mencintainya sepenuh hati. Karena kalau misalkan emang iya, kalau bagi gue gitu, karena kalau misalkan emang itu beneran cinta dia, ya dia nggak bakal ngelepasin sampai kapanpun gitu. Emang Gitu sih. emang suka membingungkan ya urusan kayak begituan. Kadang gue malas ngitungnya gitu Ki. Apalagi sorry itu saya, gue ngitung dari pihak ceweknya kayak nggak logis gitu. Cuman lanjut aja lah ya, daripada kesono-sono ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin sih, cuman gue kan aktif sosial media, kok rame gitu. Gue cari jawaban di komentar kan, mencari jawaban di komentar adalah jalan yang jago gitu. Ternyata ya begitu ya. Kata gue sih ya itu emang mungkin tidak sefrekuensi aja sih, dan memang bukan yang seharusnya yang seharusnya dijadikan pelengkap tulang rusuk, tulang iga kali itu, nggak tahu gue juga. Lanjut Ki ke obrolan selanjutnya nih ya. Ki kasih pesan dong atau nasihat lu segala macem buat anak-anak yang nonton podcast ini. Gue tidak pandai untuk memberi nasihat. Nasihat orang aja nggak pernah gue denger, apalagi memberi nasihat. Ya udah pesan-pesan aja deh, pokoknya, apa deh, bebas terserah. Iya pokoknya itulah. Jangan lupa itu garis bawahi gitu. Motivasi besar lu adalah diri lu sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Karena yang gue rasakan seperti itu, dan gue di titik terendah gue tidak mendengarkan orang lain gitu. Gue nggak bisa dengar sana sini. Gue cuman ya akhirnya gue menemukan satu titik yang dimana gini deh, misalkan lu udah ketemu titik itu tapi lu nggak mau ngejangkaunya, ya lu nggak bakal dapet, ya lu nggak bakal bisa maju. Cuman kalau misalkan emang elunya mau bertindak, ya apapun atas izin Tuhan ya pasti bisa, dan keperluannya itu harus dengan keperluan Tuhan. Asik. Ki, makasih banyak ya Ki udah mau join bareng podcast gue ini. Tak terasa 54 menit telah dihabiskan. Buat saudara Mulki, makasih banyak sudah menghabiskan waktunya bersama saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.